Puji Tuhan, selamat pagi sedang jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Shalom, selamat pagi oma-oma di lantai 1. Hari ini adalah hari di mana seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan kenaikan Yesus Kristus ke atas surga. Di mana di dalam nubuatan dalam Alkitab telah dinyatakan, telah dikumandangkan bahwa Kristus lahir ke dalam dunia, datang untuk menyelamatkan kita. Dan kematian, kebangkitannya, bahkan kenaikannya ke surga membawa harapan untuk kita semua. Amin. Kita percaya kita semua yang ada di dalam Tuhan adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Kristus akan datang kembali membawa kita semua bersama-sama dengan Dia. Untuk itu, merayakan kenaikan Yesus Kristus yang memberikan harapan bagi kita, sukacita bagi kita. Marilah kita memuji Dia, marilah kita menaikkan seluruh ucapan syukur kita kepadanya. Kita memuji Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tata kemuliaan, kepalungan yang hina. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala Raja. Amin. Kerajaan yang akan datang, itulah yang menyambut yang hilang. Kerajaan yang akan datang, yang menyambut yang hilang. Ku selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia Allah Bapa, puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa, puji Dia Raja segala Raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau telah kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkagum. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus
kerajaan yang akan datang dan yang menyambut hari hilang. Kerajaan yang akan datang yang menyambut yang hilang. Untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu Kau melihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji, puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Mulia Allah, mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. 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 Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Raja kita. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menang kalahkan maut. Engkau bangkitkan hidup. Terima kasih Tuhan, kami merayakan akan kuasa-Mu. Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Segala hormat, segala puji, segala pengagungan hanya Engkau saja Tuhan. Engkau hebat, Engkau mulia, Engkau perkasa selama-lamanya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, perlu kita ingat kembali bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Allah kita adalah Allah Tritunggal yang menyelamatkan kita, yang menyertai kita, yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Selayaknya dan sepatutnya lah kita memberikan pujian hormat kepadanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Sekali lagi puji Dia.
bersyukur dan berterima kasih. Jika pada hari ini di ibadah yang tidak biasa bagi kami, ibadah kenaikan Yesus, satu lagi dari bukti firman Tuhan yang digenapi, bahwa Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami semuanya. Sungguh Tuhan, mengingat kembali momen seperti ini membuat kami semakin teguh imannya bersama dengan Tuhan, mengiring Engkau sampai umur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ucapan syukur itu yang senantiasa menyertai hidup kami, yang membuat kami selalu berjalan dalam kebenaran-Mu, yang membuat kami semangat untuk selalu berjalan dalam firman. Terima kasih untuk ibadah hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau berikan satu hari bagi kami untuk mengingat betapa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, betapa Engkau sangat mengasihi setiap kami, orang yang Engkau tebus di dalam darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kesempatan melayani pada pagi hari ini. Roh Kuduslah yang memimpin, yang menyatukan, sehingga setiap pelayanan apapun itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang di lantai 1, yang di lantai 2, yang mungkin juga dalam perjalanan. Biarlah sukacita dalam Roh Kudus yang memimpin kami dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, masih dalam keadaan berdiri. Semua bersukacita, amin. 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 Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bangkit dan hidup. Amin. Amin. Mari kita rayakan akan kenaikan Yesus Kristus. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Amin. Oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari bersorak. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita semua percaya bahwa Allah menyiapkan tempat bagi kita. Amin. 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 Masih dalam keadaan berdiri, bagi Bapak Ibu yang tidak kuat boleh dipersilakan duduk. Kita akan terus memuji Tuhan, kita menyatakan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan.
segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Sorakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Amin. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa Dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, sungguh hanya Dia. hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, ketika kita sudah percaya bahwa Yesus juru selamat kita, di dalamnya juga kita harus berkomitmen untuk tetap mengikut Dia sampai mati. Amin. Apapun keadaan kita berjanji, kita berkomitmen dengan pertolongannya bahwa setia sampai mati. Amin. Amin. Haleluya. Setia sampai mati. Anak-anak kecil, pemuda, orang tua, om-om yang di lantai 1, kita harus berkomitmen, harus teguh bahwa kita setia sampai mati seperti Yesus setia sampai mati. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Setia-setialah. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya?
kita mendengarkan lagu ini, Tuhan mau datanglah, ada nggak yang gemetaran? Saya lihat biasa aja semua. Ya itu sebenarnya adalah hal yang dinanti-nanti oleh setiap orang percaya. Apakah kita juga demikian? Amin. Atau janganlah dulu Tuhan, nanti aja Tuhan. Ya, apapun kapanpun waktunya, Tuhan bilang siapkan dirimu, aku akan datang segera. Amin. Amin. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita akan memujikan pujian, mengikut Yesus keputusanku. Ketika kami mengikut Engkau, sesungguhnya kami bahagia
Kami beruntung. Tuhan, tolonglah kami sepanjang kami hidup di dunia ini untuk kami tetap setia mengikut Engkau Bapa. Roh Kudus yang menolong kami Bapa. Sebab tujuan hidup kami hanya adalah mengikut Engkau. Kehidupan kekal yang telah Engkau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah menyatakan semua itu. Dan saat ini Engkau menyediakan tempat bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini pengakuan kami Tuhan. Dan sebentar juga kami mau diteguhkan oleh firman-Mu. Tuhan, tolong kami, kuduskanlah akan kami, sehingga kami mampu mengerti akan firman-Mu. Roh Kudus yang menolong setiap kami, mampukan kami Bapa untuk melakukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam setiap hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan menolong, biarlah hikmat Tuhan yang menyertai Bapa. Tuntunan Roh Kudus dalam penyampaian firman-Mu mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya. Engkau yang berkuasa Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami akan duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu Bapa. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Kamis dan shalom untuk kita semuanya. Ya, puji Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial untuk kita. Tadi WL sudah menyampaikan, ini adalah hari yang khusus. Liburan dikhususkan di seluruh dunia termasuk Indonesia untuk kita beribadah. Dan saudara adalah orang-orang yang terpilih, amin. Saudara adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan. Ada juga sih beberapa jemaat itu yang WA saya, Pak, mungkin sambil nangis ya, mohon maaf Pak, saya enggak bisa ibadah karena apa? Karena perusahaan kerja katanya. Jadi saya katakan aduh sayang sekali. Saya enggak bilang enggak apa-apa. Saya bilang aduh sayang sekali ya, Tuhan tolong ya. Iya Pak. Artinya hari ini adalah hari yang khusus untuk kita. Jadi jangan mau rugi. Tuhan sudah memberikan waktu, pemerintah sudah memberikan kesempatan, dan hari ini adalah hari yang terbaik untuk merenungkan bahwa Yesus telah naik ke surga, berarti kita juga pasti masuk surga, amin. Luar biasa. Kita membaca Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Kenaikan Yesus ke surga adalah sebuah perpisahan yang pernah terjadi di bumi ini, tetapi sebuah perpisahan yang agak unik karena perpisahan ini disertai dengan sukacita yang luar biasa. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, saya baca ayat 50, jemaat baca ayat 51 dan seterusnya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ia berpisah ya, di garis bawah, ia berpisah dari mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Yang namanya sebuah perpisahan itu memang tidak ada yang membahagiakan, setahu saya ya. Pisah ranjang aja udah tidak bahagia ya, yang suami istri kan. Bukan pisah pengadilan ini, bukan cerai. Baru pisah ranjang aja udah sudah susah. Baru pisah kongsi dalam dunia usaha, dalam pekerjaan sudah repot. Sampai-sampai anak-anak Tuhan itu masih banyak belum move on dengan berpisahnya, meninggalnya Melita Sidabutar. Sehingga saya lihat lagu-lagu di rumahnya, lagu-lagu yang sering nyanyikan masih lagu-lagunya si Melita. Baper memang kalau yang sudah berpisah itu susah sekali.
Perpisahan orang yang kita kasihi, ada yang meninggal, ada yang pergi, keluar kota dan lain sebagainya, itu membuat kita susah ya, membuat kita sedih. Tetapi saya bersukacita karena saya menemukan di dalam firman Allah dalam Alkitab, inilah satu-satunya perpisahan yang dicatat yang menghasilkan sukacita, yang menghasilkan kebahagiaan. Ayat yang kelima, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lalu mereka menyembahnya dan pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Ini adalah sebuah perpisahan yang amazing, yang ajaib, yang membahagiakan. Mengapa Pak Pendeta bisa mengatakan demikian? Karena nas yang barusan kita baca memang sudah mengarahkan kita ke sana. Tetapi setidaknya ada dua alasan yang saya perhatikan di dalam nats ini yang membuat murid-murid kok berpisah dengan Yesus, kok sukacita. Lah kemarin, minggu-minggu kemarin Yesus baru bilang begini, aku mau pergi ke Yerusalem mau mati ya. Semua tarik dia, jangan, aduh jangan. Berduka cita semuanya, termasuk surga berduka cita ketika terjadi perpisahan meninggalnya atau wafatnya Yesus di kayu salib waktu itu. Tapi kali ini adalah pesta yang besar. Harus kita rayakan nanti sambil makan-makan. Enggak ada yang ngamen, ya udah enggak apa-apa. Harusnya kita bersukacita karena di ayat ini disebutkan ketika Yesus lahir bersukacita, makarios, bersukacita, damai sejahtera, dan yang ini ketika Yesus terangkat ke surga juga menghasilkan sukacita. Kalau Tuhan izinkan dua hal ini akan saya sampaikan seperti flyer atau gambar garis besar khotbah yang sudah saya berikan kepada jemaat. Kita lihat alasan yang pertama yang membuat perpisahan ini adalah sebuah sukacita yang luar biasa. Ayat yang ke-50a dikatakan demikian, ayat yang ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan apa saudara? Dan memberkati mereka. Saya semangat sekali ingin berbicara ini. Dan memberkati mereka. Ternyata, maafkan, ini kalau terlalu semangat ya. Coba dibaca sekali lagi ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Memberkati mereka. Ternyata perpisahan ini membawa berkat. Amin. Banyak orang tua meninggal memang punya berkat, punya warisan. Tapi yang sering terjadi apa? Bukan kebahagiaan. Bukan sukacita. Tetapi ketika Yesus akan naik ke surga, dia mengangkat tangannya dan Dr. Lukas mencatatnya dengan tepat. Saya harus berterima kasih kepada beliau yang sudah diurapi Roh Kudus dan menuliskan di sini. Dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Amin saudara. Coba sebutkan mereka itu jadi saya. Beda rasanya itu pasti. Coba baca, 2 ya. Dia mengangkat tangannya dan memberkati saya. Lagi jemaat. 1, 2 ya. Ia mengangkat tangannya dan memberkati saya. Berarti saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Berarti kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Kebersamaan Yesus dengan murid-muridnya selama 3,5 tahun yang sangat-sangat dekat itu menghasilkan buah yang indah sekali. Yaitu apa? Berkat yang disiapkan dan sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Saya ulangi, engkau dan saya adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk diberkati. Aku bahagia. Saya bahagia sekali. Karena saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan orang yang dimurkai oleh Allah.
Inilah pengikut Yesus. Keputusanmu mengikuti Yesus tadi sudah benar, amin. Karena mengikuti Yesus kita tidak berada di bawah kutuk. Mengikuti Yesus kita berada di bawah berkat. Sebentar lagi Pentakosta akan terjadi. Kita akan rayakan pada hari yang ke-50. Roh Kudus turun, gereja mulai. Maka gereja awal, gereja mula-mula itu sudah dimulai dengan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah titik awal dari permulaan perjalanan murid-murid. Jangan tinggalkan Yerusalem ya. Dinasehati sebelum dia terangkat ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu. Pada hari yang ke-50, hari Pentakosta, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Inilah yang menjadi dasar dari perjalanan iman, kerohanian, kekristenan kita. Yaitu diberkati oleh Tuhan. Ya puji Tuhan, Pak Stephen hari ini berbicara tentang orang Kristen diberkati oleh Tuhan. Ya, tapi saudara, ada sesuatu yang mengejutkan hati saya. Ketika saya membaca kata ia memberkati mereka, ternyata itu bentuknya saudara dalam bahasanya mereka waktu itu. Itu bentuknya adalah telah. Bukan sedang memberkati mereka. Artinya begini saudara, beda loh. Yesus sedang memberkati mereka dengan Yesus telah memberkati mereka, itu beda sekali. Beda jauh. Artinya apa? Yesus memberkati mereka, telah memberkati mereka, dan masih terus akan memberkati mereka. Sehingga apa Pak bedanya dengan kalimat yang Bapak sampaikan? Bedanya adalah kalau dia mengatakan aku telah memberkati, artinya sekarang ini mentalnya orang Kristen bukan lagi blessing seekers atau pengejar berkat, pemburu berkat, tetapi waktunya kamu sekarang jadi berkat. Kalau sedang diberkati berarti ongoing, kamu sama dengan orang lain yang cari berkat. Ajaibnya firman Allah di sini mengatakan bahwa Yesus telah memberkati mereka. Waktunya kamu sekarang go, pergi, jadilah berkat. Inilah perbedaan mentalnya orang Kristen yang sesungguhnya. Kalau orang di luar sana, mereka itu seperti orang yang mengejar, memburu berkat. Kalau orang Kristen diburu berkat. Amin. Itu sudah tepat seperti yang Yesus katakan. Carilah dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan mengikuti. Iya, persis seperti apa itu? Orang Jawa bilang sepur, ngerti sepur? Kereta api itu loh. Iya. Itu kepalanya di depan, gerbong-gerbong berkatnya mengikuti. Ini kuali, kekristenan hari-hari ini kuali. Menjadi orang Kristen memburu berkat, mengejar berkat, ya abot. Berat. Tetapi kita, Yesus sendiri mengatakan, aku telah lo ya, aku telah. Berarti berkat itu sudah ada padamu. Berkat itu sudah menjadi milikmu. Berkat itu sudah melimpah dalam hidupmu. Sekarang waktunya kamu harus menjadi berkat. Itu sebabnya ayat yang ke-52, ayat yang ke-53, tolong dibacakan deh. Ayat 52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya. Menyembah kepada Tuhan. Terus? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Iya. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini mentalnya orang Kristen. Yang ada dalam pikirannya ketika datang beribadah kepada Tuhan adalah giving worship. Memberikan penyembahan kepada Tuhan. Memberikan keagungan kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita karena kita sudah telah diberkati. Maka saya tidak akan pernah berhenti di jemaat yang sederhana ini. Saya akan berbicara yang ideal, yang tepat tentang firman Allah. Orang yang datang ke gereja itu adalah giving.
Orang yang datang ke gereja itu adalah memberi hidupnya, bukan taking, bukan datang ke gereja untuk mengambil berkat, untuk memperoleh berkat, mengejar berkat. Terbalik mentalnya. Ketika para murid mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberkati, mereka menyembah Tuhan. Mereka datang ke gereja memuliakan Dia. Petrus tidak bilang lagi bagaimana nanti rumah kami, bagaimana nanti makan kami, sampai saya harus mancing menjala kemarin ya, khotbah hari Minggu. Sampai harus menjala bagaimana nanti, apa yang kuperoleh Tuhan kalau aku melayani. Dulu itu mental kita. Dulu itu adalah mental saya. Tapi sekarang begitu otak saya, pikiran kita telah dirubah oleh Tuhan. Saya kan orang yang telah diberkati. Bukan yang minta diberkati, bukan yang sedang diberkati. Aku adalah orang yang telah diberkati. Maka mentalnya mengiringi Yesus itu. Dia selalu ingin memberi hidupnya. Saya ulangi, kata kuncinya menjadi orang Kristen adalah apa? Giving, memberi, bukan taking, mengambil. Beda jauh. Makanya tidak ada orang Kristen pelit. Karena dia tahu ketika dia memberi, makin banyak Tuhan beri. Amin. Ini bukan judi online. Ini sudah rumusnya. Tidak mungkin kamu menuai sesuatu kalau kamu tidak menabur, itu rumusnya. Tabur kebaikan, tabur kasih perhatian, tabur dan tabur. Namanya kalau sudah ditabur nggak usah minta-minta, datang sendiri. Itu yang saya rasakan dengan istri saya. Sungguhan, saya saksi sedikit walaupun mungkin sudah pernah saya singgung di kaum muda. Saya jatuh cinta sama istri saya ini, memang dia tercantik sebatam. Waktu itu. Tapi saya jatuh cinta sama dia itu bukan karena kecantikannya. Sungguhan. Karena saya tahu kalau saya jatuh cinta karena kecantikannya, maka saya harus ganteng sekali. Waktu itu kan saya cuma ganteng. Saya tahu kalian tidak percaya. Betul. Istri saya ini, saya bukan memuji-muji dia, tapi yang kami rasakan sekarang adalah buah dari taburannya dia. Dia masih bekerja di perusahaan. Saya sudah sedikit-sedikit full time di sebuah gereja yang lumpur di hutan-hutan. Dia berjemaat di situ. Padahal jabatannya dia di perusahaan itu cukup tinggi. Entah kenapa mereka masuk di gereja yang seperti itu. Dan saya tahu sendiri. Dia itu tidak pernah hitung-hitungan untuk gereja. Satu saat ketika kami harus pindah dari hutan, gereja yang pertama pakai karet, pakai kayu-kayu, mau pindah sedikit agak ke depan. Malamnya itu kami harus bayar tanah itu sekian waktu itu. Bapak gembala saya, ya namanya gembala saya sekarang pendeta Elroy Manalu yang di Batam, gerejanya besar, jemaatnya banyak sekali. Diberkati Tuhan beliau. Dia itu curhatnya sama saya. Saya masih kerja waktu itu. Dia curhatnya sama saya. Gimana ini Pan? Dia manggil saya Pan. Nama kecil saya Pandir kan. Pan, gimana lah itu besok terakhir bayar apa itu tanah yang di depan itu. Om enggak punya. Kalau Vespa ini kita jual pun enggak laku, paling 50.000. Ada Vespa yang bikin kecelakaan saya waktu itu. Vespa apa sih itu? Iya, itu enggak laku. Terus gimana Om? Saya bilang. Ya coba kamu tanya. Ini yang namanya yang disebut. Coba kamu tanya Tiar. Gitu ya. Dalam hatiku, Umi ini malah aku yang disuruh-suruh ya kalau minta-minta sama jemaat. Tapi dalam hatiku, dulu kita diajari jadi anak Tuhan harus taat sama gembala. Sekarang aja banyak melawan gembala. Siap Om, saya langsung malam-malam ini. Malam-malam karena besok pagi harus bayar. Malam-malam saya pergi, bisa tanya istri, saya pergi ke perusahaan, saya mana lah Rubicon perusahaan. Saya tanya satpam bisa ketemu sama, saya dulu manggilnya kakak, Kak Tiar ya. Oh iya, satpamnya udah tahu kan, oh salah satu pimpinan di sini. Iya sebentar ya, dia datang sambil pakaian kerjanya itu. Ada apa Om? Dia manggil saya Om.
Om ya. Saya emang dia Kak, emang saya Om. Ya, agak panjang sedikit ya kesaksiannya ya. Saya udah tahu kalian suka sekali yang begini. Ada apa Om? Saya kasih tahu. Begini-begini tanah yang gereja kita gini akan Lu dia kasih ATM-nya ya. Dikasih ATM, saya cek kosong semua, belum gajian. Kita cek bersama-sama, lalu yang bikin saya kaget dia buka kalungnya. Dia buka kalungnya, mungkin itu satu-satunya. Ya udah ini aja dipakai. Saya makin jatuh cinta benar. Dan saudara tahu, ya memang dituai sama dia. Dituai sama dia. Kami tidak harus pernah, kemarin baru saya ngomong ya sayangnya, karena saya berpikir, saya waktu di kamar mandi gitu, saya berulang-ulang memikirkan kebaikan Tuhan. Iya, 16 tahun saya melayani di Sedati ini, saya tidak pernah mengeluarkan uang bayar kontrakan rumah. 16 tahun saya melayani Tuhan, Tuhan sediakan bagi saya rumah untuk saya tempati, bahkan menjadi milik. Saya katakan kepada dia, ingat baik-baik, Tuhan itu tidak pernah mengecewakan dan berdusta. Jangan pernah berhenti berbuat kebaikan. Kenapa? Karena memang kita adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Amin. Masalahnya adalah mata kita seringkali seperti kualitas mata murid-murid yang dahulu. Namanya orang yang diberkati oleh Tuhan itu adalah harus punya yang sesuatu dilihat. Harus kelihatan. Oh ya, diberkati Tuhan itu ini sudah ada rumahnya. Diberkati Tuhan itu ini sudah ada kendaraannya. Diberkati Tuhan itu oh ini sudah ada. Selalu mata kita hanya terbatas pada hal itu. Saudara sadarkah? Mata orang yang sudah diberkati adalah harus seperti Abraham. Matanya tertuju kepada sebuah kota yaitu Yerusalem. Abraham adalah orang yang paling kaya raja-raja pada waktu itu. Tapi sampai dia mati meninggal, dia tidak pernah mendirikan rumah yang permanen. Itu bisa kita baca dalam kitab Ibrani. Sampai dia dipanggil Tuhan, dia tidak pernah mendirikan rumah permanen. Dia pindah dari tenda ke tenda, kemah-kemah. Kenapa? Karena imannya tertuju ke sana. Ajaib, saya gemetar melihat Abraham ini. Makanya dia disebut bapak beriman. Hatinya tidak tertuju pada semua harta itu. Ya kalau ada ya dipakai. Tapi dia tidak mau membangun sebuah tempat sehingga dia berkata seperti anak muda yang bodoh itu. Hai jiwaku, ini sudah tersedia bagimu harta yang tidak habis-habisnya berapa turunan. Sekarang ini nikmatilah semuanya. Itu membuat hati kita terpaut di dunia ini. Coba sekarang saudara, kamu yang butuh rumah, alihkan sekarang pikiranmu kepada Yesus. Rumah itu nanti datang sendiri. Selama ini kan kamu ngotot aja terus ke rumah itu. Betul? Ngotot aja terus ke deposito itu. Tuhan cemburu. Tuhan cemburu. Coba sekarang mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan mengatakan, aku adalah orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Maka mental dari murid-murid sekarang tidak lagi tercatat mereka orang yang meminta-minta, orang yang mengeluh, baperan, nangisan, sudah tidak lagi. Nanti kita akan lihat mereka kehujanan, mereka tidak ada pakaian, mereka kekurangan makan. Sukacita, kata Petrus. Adalah sukacita, kata Petrus dalam suratnya, kalau kita masuk di dalam penderitaan karena Kristus Yesus. Ajaib sekali. Dulu kalau dia tidur kurang nyaman sedikit mengeluh. Sekarang dia bilang, mana penderitaan itu supaya aku bisa sedikit merasakan penderitaan Kristus di kayu salib. Ini yang menjadi sukacita kita pada hari ini. Perpisahan ini membawa sukacita. Karena apa? Karena kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Ini bagikanlah. Sukacita ini bagikanlah kepada sesama. Kalau kita memberikan berkat kepada orang karena kita punya materi, bukankah orang lebih hebat dari kita? Bukankah orang lain lebih kuat daripada kita finansialnya? Kepada murid-murid,
dikatakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dalam Injil Matius, di Injil Lukas nggak dicatat, jadikan semua bangsa muridku. Jadilah saksiku ya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadikan berkat yang kamu peroleh menjadi bisa dirasakan oleh orang lain. Beritakan Kristus Yesus. Enggak mungkin kita bisa bicara, saudara, kepada orang lain tentang Yesus kalau hati kita sendiri terus gelo, terus susah, terus mengeluh. Coba sukacita ini memenuhi hati kita. Pulang dari tempat ini, katakan pada dirimu, aku ternyata adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Aku ini dipelihara rohaninya oleh Tuhan. Aku diberkati oleh Tuhan, tergembala dengan sehat, dengan baik. Terima kasih kepada Tuhan. Nah, yang kedua, kita akan melihat ayat 51 kembali lagi dalam Injil Lukas tadi. Yang kedua, mengapa perpisahan ini adalah perpisahan yang membawa sukacita? Ayat yang ke-51, tolong dibacakan ulang. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Terus? Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Puji Tuhan. Kemana Yesus pergi meninggalkan kita, saudara? Kemana Yesus pergi? Ke surga. Bukan meninggalkan kita di Sedati, pergi ke Sulawesi. Saya mau melayani di Sulawesi, lalu kita ditinggalkan di sini. Dia pergi ke surga. Seringkali orang yang meninggalkan kita membawa duka cita. Karena apa? Karena kita lihat dia sudah tidak ada harapan kan. Ini Yesus pergi ke surga, artinya apa? Perpisahan ini disertai dengan sebuah pengharapan bahwa Yesus akan datang kembali. Kalau orang yang meninggal dunia, kita yang masih hidup yang bingung. Yang sudah meninggal udah bersama Tuhan, tapi kita bingung. Kasihan, namburuku ini kasihan. Nanti kedinginan dia di dalam tanah itu. Yaudah, dikasihlah kain di ketiaknya lo banyak disusun. Ini di Sumatera ya. Di sini enggak tahu. Disusunlah kain yang tebal-tebal di sini. Mana jaketnya itu? Jaket kesukaannya itu. Oh iya, nanti kedinginan katanya. Oh, ditaruhlah jaketnya, ditaruh di sebelahnya sini. Masih enggak cukup. Waduh, nanti dia kesepian di sana. Lah emang gimana? Dia kan senangnya main catur, ya udah caturnya masukkan. Karena Amang Boru sudah meninggal duluan omnya, supaya nanti om bisa diajak main nah, udah dikasih lah caturnya. Ada yang lebih rohani, supaya hidupnya terhibur nanti di sana. Karena dia ini lulus sekolah Alkitab dulu katanya. Lalu dikasihlah Alkitab supaya dibaca Inilah konyolnya kita. Mengapa kita melakukan itu? Karena kita melihat perpisahan ini adalah sesuatu yang tidak membawa harapan apapun. Menyedihkan bagi kita. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia katakan, dicatat dengan baik, dia pergi meninggalkan murid-murid. Untuk apa? Pergi ke surga. Untuk melengkapi kisah ini, untuk melengkapi kisah yang ditulis oleh Lukas ini, saya terpaksa membawa kita dengan apa yang dicatat oleh Rasul Yohanes. Kita coba membaca, karena ini yang terjadi di dalam hati murid-muridnya sebelumnya. Yohanes pasal 14 ayat 1-2. Sebelum Yesus naik ke surga ini, terjadi sebuah percakapan yang Yesus tahu. Percakapan ini intinya adalah sesuatu yang membuat mereka gelisah. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat 1-2. Janganlah gelisah hatimu, Ya. percayalah kepada Allah, Ya. percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ bukan melancong. Aku pergi ke sana bukan melepaskan tanggung jawab. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat
bagimu. Maka kalau perpisahan ini adalah sesuatu yang memberi pengharapan, satu yang harus ada di hatimu, di hatiku. Jangan gelisah hatimu. Amin. Jangan gelisah hatimu. Kalau masih ngontrak rumah, jalani aja. Jangan gelisah hatimu. Nanti ketika Roh Kudus turun yang dijanjikan hari ke-50 itu, mereka itu juga terpaksa minjam rumah. Saya sudah ke sana. Tempat itu sampai sekarang masih dijadikan jadi tempat wisata rohani. Loteng Yerusalem. Itu sebuah tempat yang mereka pinjam, tapi sukacitanya mereka minjem. Kenapa rupanya kalau minjem? Orang yang punya rumah, punya tanah di dunia ini juga minjem. Punya negara juga minjem, punyanya Tuhan. Sudah benar kawan saya orang Madura itu. Lopo sampean, ini tanahnya Tuhan. Ya, sudah betul. Iya. Ya kita ini numpang semua di sini. Nah ternyata ketahuan yang sering membuat hati kita gelisah, pernyataan Yesus ini. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat Salah satu yang paling sering dipikirkan oleh manusia sehingga gelisah adalah properti, tempat naungan hidup. Sudah betul. Bapak-bapak memikirkan ini sudah betul. Gelisah jangan. Gelisah karena apa? Aduh sudah umur 50, 60 belum punya rumah sendiri. Nggak usah. Tinggal semua itu nanti. Amin. Yang punya sertifikat pun tinggal semua, hancur semua, enggak laku sertifikatmu di surga. Rumah kita ada di sana. Ternyata yang seringkali membuat hati kita gelisah itu apa? Kemapanan. Waktu itu tanda orang sudah mapan hidupnya adalah apa? Punya rumah. Punya rumah. Itu sebabnya ketika Yesus di atas kayu salib dia titipkan mamanya, Maria. Murid, ini mamamu ya, mama inilah anakmu. Lalu Yohanes menerima ibunya di rumah Yohanes. Rumahnya Yesus yang dulu bapaknya Yusuf enggak tahu, diambil si Yudas mungkin. Enggak tahu kita. Tapi jangan gelisah hati kita. Perkara-perkara yang di dunia ini yang sedang kita bergumul, jalani aja pergumulannya. Amin. Berjuang ya, berjuang, kumpul duit, upayakan sebisa mungkin kalau bisa memiliki rumah. Pemerintah bantu, ada KPR, pakai BTN, pakai ini, pakai itu, macam-macam. Kalau kurang mampu di dekat-dekat Sedati sini, ya pergi dekat-dekat pantai sana. Supaya lebih murah. Masih lebih mahal di pantai sana, ya dekat hutan sana. Karena lama-lama hutan itu juga nanti jadi kota. Ya enggak masalah. Ya kalau memang enggak bisa begitu, ya sudah kaplingan aja lah dulu, tahunan, kontrakan. Dinikmati, jangan sampai gelisah. Namanya kalau orang sudah gelisah itu adalah awal dari apa? Kepanikan. Kepanikan adalah awal dari apa? Kecerobohan. Kepanikan adalah awal dari apa? Kesalahan. Tidak ada orang yang panik selalu berbuat benar. Keliru terus, namanya sudah gelisah. Yang tidak bisa dibeli di dunia ini namanya damai sejahtera. Apa kamu gak bisa makan apa? Makan hotdog, tabung aja. 3 minggu jangan makan bakso, bisa makan. Apa sih makanan Presiden Jokowi itu? Lodeh. Berapa sih harganya lodeh? 5.000, 6.000. Ya kamu berarti sudah Kadang-kala kita ini bingungan ya. Apa nanti ini lo, apa lo, make upnya lo mahal lo. Di kampung saya batu bata bisa. Batu bata yang warna coklat itu diiris. Ini nggak tahu waktu itu kami mainan memang. Tapi saya pikir sekarang ada benarnya. Untuk mengkilatkan tangan itu digosok pakai bata. Jadi nggak pakai kutek.
Waktu kecil saya, coba nanti ya, sudah nggak ada di kota ini saya lihat itu. Lalu kami mainan memang waktu itu, batu bata itu dihancur-hancurin, dikerang gitu kan. Sama cewek gebetanku lah. Cinta-cinta monyet itu ya. Lalu dikasih air, kan warna coklat itu. Udah cantik loh. Ya. Maksud saya intinya itu apa sih? Harga diri kita tidak ditentukan apa yang nempel pada tubuh kita. Amin. Tetapi siapa diri kita. Jangan gelisah hatinya. Tolong bantu suaminya, istri-istri yang sudah sering gelisah suaminya. Kalau suami sudah jalan dari ruang tengah ke pintu ke halaman depan sudah 5 kali dalam 1 jam, itu udah gelisah itu. Sambil dia gini-gini, itu cepat-cepat istri bantu, langsung peluk dari belakang, sayang, tenangkan hatimu. Iya. Amin saudara. Iya, kalau istri, suami-suami tolong bantu istrinya sudah mulai gelisah. Kalau sudah ada suara aneh-aneh di dapur, cepat datang. Cepat datang. Kalau suara piring sudah tidak seperti biasanya, cepat datang kasih tahu. Dia itu sedang gelisah gini. Apalah aku kasih makan suamiku ini. Bilang aja, yang garam pun aku tetap cinta. Hatinya tenang, amin. Loh, hatinya jadi tenang. Kenapa dia gelisah? Karena dia memikirkan aku ingin memberi yang terbaik kepada suamiku, kepada anakku. Anak-anak lihat dong orang tuanya. Sudah gelisah dia. Saya sedih sekali kalau lihat di internet itu ya. Baru-baru ini kan lagi viral itu, namanya Gibran pula. Betul ya? Si Gibran itu nangis minta makan sama mamanya. Mamanya bikin apa? Malah dimarahi. Kenapa? Aku enggak bisa membahagiakan kamu, kamu dengan diam aja, aku sudah gelisah mau makan apa anakku. Tambah dia ngomong, teriak, nangis-nangis minta makan, tambah gelisah hatinya. Menurut saya pemerintah harus segera lihat ini. Jangan dibiarkan. Masa ada anak menangis minta makan sampai harus dimarahi orang tua. Kenapa? Orang tua juga tidak berdaya dia. Jangan gelisah hatimu, Tuhan berikan jaminan. Ini dia. Kalau kita sudah punya pegangan, ini yang membuat kita tenang. Saya kasih tahu contoh ya. Harga beras naik. Harga, ini contoh ya, cabai sudah turun, saya cek sudah 14.000, 12.000 ya. Puji Tuhan ibu-ibu, tinggal bawang. Saudara perhatikan baik-baik. Ketika harga-harga semakin naik, lalu orang-orang semakin panik. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu. Semakin kita gelisah, semakin kita panik dan semakin kita memutuskan keputusan semakin keliru. Saya lanjutkan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-14, 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-17 maksud saya, tolong dibacakan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa kualitas dari kehidupan para murid-murid ini sekarang sudah berubah. Penderitaan yang kami alami sekarang ini sudah tidak ada bandingnya katanya dengan sukacita dan kemuliaan yang kami terima dari Kristus. Seringkali harga-harga yang membuat hati kita tenang atau gelisah itu kalau uang kita ada. Ketika tadi saya lanjutkan sedikit, harga bawang naik, harga cabai naik, harga beras naik. Tapi kalau di ATM saudara uangnya masih cukup, katakan masih ada 10 juta, saya yakin saudara tidak termasuk orang yang gelisah. Saudara akan bilang apa? Apa coba? Harga naik, semua naik. Kalian bilang apa? Santai.
Betul kan? Santai aja. Kenapa bisa bilang santai aja? Iya, karena ada jaminan kan. Ada jaminan, masih ada uang di ATM kita. Nah, kepada murid-muridnya diberikan jaminan. Aku menyertai engkau, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Kepergian Yesus pun masih memikirkan kita. Itu sebabnya ketika murid-murid yang barusan kita baca mengalami penderitaan badani, mengalami kesulitan-kesulitan, mereka rasa sukacita gitu. Ini yang penting, ini yang harus kita miliki. Saya dorong istri saya dorong kita semuanya untuk tetap percaya kepada Tuhan. Saya sering, rekening saya sudah tidak ada. Wanita paling sensitif kan, betul ya? Karena dia memikirkan kita kan, apa nanti sarapan anakku, bontotnya anakku, makanannya suamiku yang sudah makin tua ini. Saya kan makannya harus hati-hati sekarang. Saya udah gak boleh makan emas loh. Iya, dia mikirkan itu. Tapi dia lihat uangnya sudah menipis. Saya kasih tahu ke dia, sayang, bukankah sudah puluhan tahun Tuhan sudah memelihara kita dan tidak pernah dia mengecewakan sekalipun setahu saya. Begitu ya? Iya. Bukankah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita? Jawab saudara. Karena kepergiannya ke surga pun itu karena memikirkan kita. Bahkan bisa saya katakan sampai hari ini pun namamu yang ada di dalam hatinya. Sampai hari ini pun dia terus memikirkan kita. Maka pesan dari Tuhan tadi satu saja. Jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku datang, aku pergi menyediakan tempat bagimu dan akan datang untuk menjemput engkau kembali supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Nah, sekarang rumah kita ada di surga, amin. Sudah ada rumahmu di surga. Amin dah, Pak Yepta? Rumahnya sudah ada di surga. Nah sekarang coba pikirkan. Kira-kira kalau rumahmu sudah ada di surga, coba ya, rumahku ada di Swan Regency. Apa kira-kira yang kupikirkan ketika aku bilang rumahku ada di Swan? Aku mau memenuhi rumah itu dengan apa? Halo? Aku punya rumah lu di sana di Trawas. Yang ada dalam pikiranmu, semangat hidupmu apa kira-kira? Aku mau beli mebelnya. Betul? Aku mau beli apa lagi? Aku mau siapkan tangganya yang bagus ah. Aku mau bikin air mancurnya ah. Aku mau bikin apa lagi? Keramiknya itu dari berlian ah. Saudara perhatikan, kata Yesus ini penting direnungkan. Kamu sudah punya rumah tempat di surga. Maka sekarang pikirkan kamu-kamu yang sudah punya rumah di surga, pikirkan bagaimana memenuhi rumah itu dengan emas. Betul? Gak laku. Coba pikirkan sekarang bagaimana memenuhi rumah itu dengan kursi-kursi. Ngapain pakai kursi? Coba pikirkan. Ketika kita merenungkan aku sudah punya rumah di surga, maka rumah itu harus diisi dengan apa saudara? Jiwa-jiwa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya. Kalau kamu hanya 12 orang murid saja yang menempatinya, rumahku kosong melompong. Maka apa arti dari kalimat itu? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Maksudnya apa? Supaya ketika Yesus mengatakan, pergi, jadikan semua orang muridku. Supaya apa? Supaya rumah Bapa menjadi penuh. Kita sudah punya rumah di surga, pasti. Tapi temanmu punya enggak? Keluargamu punya enggak? Ketika kita menyanyikan lagu ini, rumahku ada di dalam surga. Wih, luas ya rumahmu ya, enak ya rumahmu ya.
Dalam kitab Wahyu lantainya dari emas, sehingga hati kita pikirnya dikira emas yang ada di Surabaya, emas yang ada di Singapura. Siapa yang mendengar kalimat ini? Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, maka harus ada banyak orang yang kamu bawa kepada Tuhan. Amin. Hati saya terdorong, ini sudah bulan Mei, bulan misi kita itu sebenarnya April. Tapi hati saya didorong oleh Tuhan, bicara lagi ke jemaat itu. Jangan kamu lihat jemaat itu sederhana-sederhana, tidak sekolah teologi, mereka nggak bawa jiwa. Oh, mereka bisa bawa jiwa dengan caranya, amin. Maka tugas saya mengingatkan, jadi suara Allah. Bawa jiwa, penuhi rumah Allah dengan jiwa, dengan jiwa-jiwa. Perpisahan yang membawa sukacita, karena perpisahan itu membawa berkat. Dan perpisahan yang membawa sukacita, karena perpisahan itu memberikan pengharapan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan kita menyanyikan lagu yang pertama tadi. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan, mengakhiri perayaan kenaikan Yesus pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Maka tolonglah kami agar kami siap melangkahkan kaki kami untuk menjadi orang-orang yang membawa berkat, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan. Tuhan tolong kami. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang masih banyak gelisah, khawatir akan kepastian hidupnya. Lagu nomor 1 tadi. Ku menanti dalam gelap, tiada terang dan harapan. Dari surga Engkau datang, amin. Di matamu anugerah, berkenan
menaikkan-Mu ke surga. Di dalam gelap tiada terang dan harapan. Dari surga Dari Engkau surga datang, Engkau datang. kami Di diberi anugerah. matamu anugerah. Ku genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tata Mari kita berdiri bersama-sama. kemuliaan, Kita ambil waktu, kita mau menyembah Tuhan. Oh, terpujilah Allah. Puji dia Allah Bapa, Putra, Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia. Allah mulia berkuasa. Puji dia Raja segala Pujilah Dia. Puji dia Allah Bapa, Kami adalah orang-orang yang diberkati. Roh Maka kami menyembah Tuhan. Allah mulia berkuasa. Puji dia Raja segala Puji raja. Dia, kita sembah Tuhan. Puji dia Oh, kami menyembah Allah yang hidup. Kami orang yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin, amin. Puji Dia Raja segala raja. Oh, pujilah Dia. Puji Dia. Terpujilah Engkau. Allah mulia. Allah yang mulia. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati kami. Terpujilah Tuhan yang telah naik ke surga. Engkau telah memberkati kami. Oh, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, hati kami penuh dengan syukur. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Mengingat Engkau naik ke surga, pikiran kami terbuka. Engkau mengangkat tangan-Mu. Tangan-Mu terbuka telah memberkati, sedang memberkati, dan masih terus akan memberkati kami. Maka perbaiki cara pikir kami, karena kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Jadikanlah kami berkat, tolonglah kami untuk tidak egois. Hati kami digerakkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang bermental berpikiran, orang-orang yang sudah diberkati. Tolonglah kami Tuhan, agar kami bisa melakukan setiap kata kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Roh Kudus, mari bekerja mengingatkan terus, menanamkan setiap firman yang sudah disampaikan atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk.
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu sudah kami dengarkan hari ini, bahkan ibadah kami yang sudah Tuhan sertai. Dan saatnya ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima semua persembahan kami Tuhan, dan boleh dipakai, dipergunakan dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan hormat, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Kita naikkan pujian Yesus hidup. Sekarang kita akan mendengarkan pengumuman dari Ibu Gembala. Pengumuman untuk kita, hari Sabtu kita ada ibadah PA di tempat ini ya, jam 6 sore. Kemudian hari Minggu kita ada ibadah umum jam 8 pagi dan jam 10 ibadah sekolah minggu. Tetap datang, semangat untuk datang beribadah kepada Tuhan. Hari Sabtu juga tetap datang ya, supaya kita bisa lebih banyak lagi belajar tentang firman Tuhan. Dan juga kami menyampaikan bahwa ada dari beberapa sidang jemaat yang sudah menyediakan konsumsi hari ini, dan kayaknya cukup untuk semua yang di atas ini ya, yang di atas. Jadi silakan setelah ibadah ini kita akan prasmanan di sana, terserah mau makan apa, ada beberapa menu di sana ya. Jadi kita akan bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk sidang jemaat sudah berkorban. Memang tidak ada namanya dan kemarin hanya diumumkan siapa yang bawa aja. Dan itu sudah Tuhan gerakkan sidang jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Itu saja pengumuman yang bisa kami sampaikan untuk kita. Jika ada pengumuman lain, kita akan sampaikan di grup kita. Tuhan memberkati. Sedang jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Kepadamu Allah yang hidup kami datang. Hamba membawa seluruh umat-Mu ini Tuhan, yang bisa hadir, yang harus bekerja, anak-anak kami yang harus ada kegiatan di luar. Kami doakan, lindungilah mereka semua, sertai. Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Begitu banyak, kehidupan kami ini begitu banyak ditandai dengan pergumulan. Hamba bawa semua umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Peliharakan iman kami agar bisa mengalahkan, meneduhkan semuanya. Berikanlah umat-Mu kemenangan dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi.
Tuhan, terima kasih Engkau mendengar setiap doa kami. Kami percaya Tuhan mendengar. Berikan kami kekuatan, berikan kami iman untuk menantikan setiap jawaban dari doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini sedang persiapan transisi kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi ke Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo dan Gibran. Berkemurahan Tuhan, berikan keamanan, peralihan yang baik sehingga bangsa ini tenang, investor datang dan negeri kami makmur sejahtera, akan berimbas kepada pertumbuhan gereja di negeri kami ini. Tuhan, pakailah hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai semua anak-anak Tuhan untuk bersukacita, membawa jiwa-jiwa kepada Kristus Yesus, supaya rumah-Mu dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu, baik pelayanan gerejawi dan juga panti asuhan Werda di tempat ini. Tuhan memberkati semua orang yang tergerak, semua orang yang turut ambil bagian dan memikirkan pelayanan ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersukacita untuk peringatan kenaikan-Mu ke surga. Maka sidang jemaat juga turut bersukacita dalam bentuk mempersiapkan makan minum yang sebentar kami nikmati. Berkatilah itu semua menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih untuk jemaat yang memperhatikan, yang sudah terlibat, memberkati apa yang mereka kerjakan, yang mereka rindukan, gumulkan. Tuhan, Engkau tolong setiap apa yang mereka rindukan. Terpujilah nama-Mu, anak-anak kami mulai dari sekolah minggu, remaja muda hingga kami yang lanjut usia. Kami akan berpisah sejenak. Tuhan, sertailah kami di perjalanan, liburan atau kemanapun kami pergi. Tuhan, melindungi kami. Terpujilah nama-Mu, kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini berkat-Mu tercurah lagi untuk kami. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kami, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang menguatkan, menghiburkan, memampukan kami menjalani hidup kami. Allah yang hidup, itulah yang memberkati kami sekalian. Disertailah Engkau, dilindungilah Engkau, dijagainya seperti biji matanya. Pulanglah, bawalah berkat ini bersama Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa.